teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, semoga semua selalu sehat selama pandemi ini ya. Selalu jaga kesehatan, tetap jaga olahraganya biar badan tetap sehat. Oke, kali ini saya lagi di Bike Park atau Kemiri Kebu Bike Park. Cukup flow tracknya mantap buat teman-teman yang mau kesini juga untuk latihan bareng, latihan speed, awesome guys. Oke, untuk episode sepeda teman jomblo kali ini yang kedua, kita mau ketemu sama teman yang pakai sepeda yang cukup baru untuk tahun 2019. Oke, langsung aja kita temui teman-teman kita. Yo, shit. Oke teman-teman, nih udah ketemu dengan Mas Yoga dengan sepedanya yang Sultan ini guys. Sultan Mas? Oh enggak, ini cuma sepeda mahasiswa ini. Oke, ini kita kenalan dulu dengan Mas siapa namanya Mas? Yuga siapa? Panjangnya itu Yuga Cisnamurti sebenarnya. Cisnamurti, itu nama panggungnya siapa? Yuga Cisna. Oke guys, ini cukup menarik, ada cerita dari Mas Yoga. Untuk build a bike ini dia cukup berusaha keras. Untuk hobi sebelumnya apa Mas? Sebelumnya itu kita band-bandan, main band. Tambal band. Oke, dia sempat main band ya Mas ya, dengan udah rekaman, udah show kemana-mana gitu ya. Tour de kampung lah. Tour de kampung. Sebelumnya ini berarti lama ngeband itu, terus akhirnya kenapa kok bisa sepeda Mas? Pengen ganti ini aja lah. Hobi, hobi terus nyepeda kayaknya seru ya. Ya. Tadinya sepedanya apa itu yang pertama? Sepeda pertama pas beli itu four cross. Saya pakai trail brake. Trail brake juga. Oh, berarti kok TRJ juga ya? TRJ waktu itu belum kenal Mas. Oh, belum kenal. Atau kamu belum terkenal? Belum kenal siapa itu. Oke, ini memang baru terakhir ini kita juga sering ketemu Mas ya, di acara ya event ataupun lagi riding bareng di Rebo Gaul ya. Ya, oke, ini sepedanya trail brake, terus setelahnya pakai apa Mas? Setelah trail brake itu kan ini pengen sepeda enduro kan, balapan enduro itu. Pengen ganti karena ada balapan? Karena ada balapan enduro di Bambulen. Oh, Bambulen. Final yang ketiga itu, round ketiga. Oh iya, Endurok ya. Endurok. Iya. Pas rame banget tuh ya, Kejurnas tuh ya. Iya. Oke, itu nomor berapa itu? Nggak tahu Mas, itu masih baru banget ya nyepeda ya. Baru kedua kali ikut lomba. Oh iya. Terus sepedanya apa itu? Dari trail brake nambah atau gimana? Ganti. Oh, ganti Jadi mantep guys. Trail brake-nya saya jual jadi wheelset. Cuman jadi wheelset itu sedih sekali ya. Tapi part yang lain bisa dipakai atau ganti juga? Enggak, semuanya ganti semua. Jadi nggak bisa dipakai. Full bike brake jadi wheelset. Terus part yang lain itu saya jual bass. Jual gitar saya kan. Oh loh, berarti sekarang udah nggak ngeband ini? Sekarang sih ya kalau ini sih paling latihan aja. Berarti alat musiknya dulu dijual buat beli sepeda. Terus kalau mau ngeband lagi gimana itu nanti? Pinjem? Ya nanti biasanya itu nanti ada. Jadi kita ada semacam kayak inventaris lah. Inventaris dari band kan. Itu nanti bisa dipakai ya? Iya. Oke, berarti nggak nyesel nih jual alat musik jadi sepeda itu? Ya sebenarnya kadang kalau pas ada latihan itu kok tak jual semua ya. Tapi pas nggak latihan dijual semua itu Mas? Semua itu Mas. Satu studio itu semua, tinggal sisa drum set aja ini. Oke guys, ceritanya sih dulu sempat ngeband dan punya studio sendiri ya Mas ya, buat live recording gitu ya. Iya. Terus karena ada hobi baru tentang sepeda ini, dia harus mengorbankan alat-alat yang lain untuk buat sepeda. Itu terus beli sepeda apa Mas setelah break itu? Setelah break itu ganti Patrol 671 Enduro AM ya itu? AM Enduro. Terus habis itu? Terus setelah itu ganti kok kayaknya ya masih pencarian jati diri lah ya. Oke. Terus ganti Komensal brandnya. Komensal yang Meta AM V4 yang lama. Itu udah V4 ya? Udah V4. Atau V2? V4 ya. Oke, yang merah itu ya? Yang merah hitam warnanya itu. Terus habis itu? Habis yang V4 itu, nah ini. Ini terakhir. Ini ya sementara sementahun sepertinya. Sementahun ini kayaknya. Sementara untuk selamanya nih guys, ini sepertinya. Menarik guys, ini Komensal Meta V42. Oh, V4, yang pertama tuh V4, terus yang ini V42 ya? Iya. Oke, terus kalau
kan sama metanya Mas, kenapa harus ganti ini? Ya dari segi ini sih kebutuhan. Terus kalau yang V4 kemarin kan travelnya pendek tuh Mas, 150, terus depan 160. Oke, enduro ya berarti ya. Terus kalau yang ini kan kita update travel, jadi yang ini itu kalau nggak salah itu 160 belakang, 60 depan 170. Oke, berarti super enduro ini ya. Ya bisa jadi. Sing naik super ora iki. Sing naik nggak tahu iki, masih ajaran ini. Oh, berarti secara geometri beda ya sama yang sebelumnya ya? Ya beda. Ya. Lebih beda apanya Mas? Kalau buat riding sih dari ini ya, dari segi ridingnya itu ya agak lebih tinggi daripada kemarin sih. Terus wheelbase-nya agak panjang sedikit. Lebih panjang. Terus kalau untuk jalan-jalan yang terlalu banyak makadam itu lebih istilahnya anteng ya. Ini ya. Anteng lebih stiff, lebih ngeredam ya untuk linknya ya. Oke teman-teman, itu secara performanya dari Commencal Meta V 4.2 ini ya. Oke, untuk detailnya kita tanya langsung. Ini untuk speknya apa aja nih Mas? Untuk cockpit ini apa aja nih? Cockpit ini saya pakai stem Kore, panjangnya itu 3. Oh, stemnya Kore, stem Kore. Ukurannya itu offset 35, terus handlebarnya itu pakai Van Kratos. Lebar berapa lebarnya ini? Lebarnya ini 77, berarti sedikit lebih panjang ini. Ya, sedikit lebih panjang. Tapi biasanya 76 mungkin Mas ya. Beberapa kemarin kita korek-korek dari spek sepeda yang ada itu rata-rata 76 guys. Iya. Terus untuk brake setnya pakai apa ini? Brake set ini pakai rem inilah istilahnya rem budget yang lumayan dan cukup dan enak juga itu pakai Deore XT atau Deore Shimano Deore ya. Oke. Ini spare part yang dari sepeda lama ada atau? Ya, ini dari spare part patrol. Oh, patrolnya bawaan dari patrol, terus yang di V4 terus V-Meta ini itu enggak ganti brake setnya. Yang masih utuh itu ya? Ya, itu masih utuh itu brake set, cockpit sama ini apa? Dropper post. Oke, sip. Terus untuk suspensi ini Mas, ini mantep ini guys, Bomber Z1 ya? Ya, Z1. Ini travel berapa ini Mas? Ini travelnya 170. Ya. Oke. Rasanya gimana ya Mas? Rasanya tuh empuk ya. Kayak mirip-mirip ya, Fox gitu ya dia ya. Iya, mirip-mirip Fox. Kayaknya emang persamaan atau dia malah jadi vendornya Fox mungkin ya. Jadi kayak saling melengkapi dari Fox sama bumpernya saling yang unggul itu saling diadaptasi gitu lah. Berarti ini istilahnya kolaborasi juga enggak sih, tapi ini kalau lihat beberapa partnya Fox itu ada persamaan dengan bomber ini ya Mas ya. Marsosi sebenarnya ini ya mereknya ya. Terus untuk rear shocknya apa ini Mas bawaannya? Rear shock bawaannya itu RockShox Super Deluxe yang Ultimate ya udah. Iya. Terus frame-nya size apa ini Mas? Frame-nya ini size M. Medium. Terus kalau untuk group setnya? Group set saya cranksetnya pakai XT ya, karena saya suka Shimano, nggak ribet sih untuk bearing, masangnya, terus locknya itu nggak perlu banyak ganjel-ganjel. Kalau misal lebih simpel berarti. Lebih simpel daripada ganti-ganti frame itu nggak ganjel-ganjel banyak. Berarti ini pakai dari sebelumnya? Iya. Cranksetnya itu, cranknya itu dari sebelumnya. Terus belakangnya itu RD-nya pakai GX Mix itu, gado-gado. Karena kemarin habis nyantol watu guys, patah terus di mix sama apa? GX itu GX sama NX, jadi NX GX Eagle. Tapi RD-nya aja. Oke. Berarti dia yang atasnya pakai NX, bawahnya pakai GX guys. Ini perlu dicek ya, ini dia. Oke, untuk group set itu tadi secara budget itu Mas ya. Kalau saya bilang ya sepeda budget sih, sesuai kebutuhan. Terus harganya nggak terus pilih yang tinggi-tinggi, part-partnya juga pakai yang secukupnya aja. Oke, sip. Kalau untuk drop purpose-nya tadi apa itu? Ini dari brand Satori Mas. Satori juga. Ini kemarin ada video dari temen, sedikit ada trouble atau aman ini Mas? Ini sih saya pakai udah ya agak lama, itu nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada macet-macet gitu? Nggak ada. Aman ya? Lancar saya. Oke. Ini yang harga berapa ini Mas? Ini 1 jutaan. 1 jutaan? Oh, sama berarti ya. Atau mungkin teman kemarin Mas Rengges itu katanya sering macet, jadi mungkin terlalu kencang klaimnya ini mungkin ya.
Nah itu bisa jadi, soalnya dropper post itu kalau ya kadang kita untung-untungan juga sih ya, dapat yang per materialnya masih bagus, atau kalau enggak pas enggak dipakai, Oh, nah malah. itu posisinya enggak dinetralin nih, enggak ke atas. Oh, Jadi neken terus neken terus itu Oh, kan jadi- jadi pegasnya mungkin terus jadi letoy atau Oke. gimana gitu. Terus ini untuk wheelsetnya pakai apa ini mas? Nah ini wheelsetnya pakai DT Swiss X471. Ini ori toh mas, nggak dekal kan? Kayaknya ori nih mas. Ori ya, Ini ori. belinya ori ya. Belinya ori sih harganya. Nembungnya ori. Nembungnya ori. Hub-nya apa ini mas? Hub saya pakai Nautilus. Nah ini budget juga. Oh budget. Oh, Tapi udah bus 148 ini ya? udah 148. Hmm. Terus bearingnya, nah itu maintenance-nya itu lebih gampang juga, soalnya mudah cari bearingnya. Untuk persamaan bearingnya itu banyak lebih gampang, banyak. ya. Oke, kalau untuk setting bannya ini pakai apa ini mas? Yang depan? Ini sementara saya settingnya depan pakai Magic Mary 235 soft compound, yang belakang Hansdam 235. 235. Oke, tadi saya ngeliat ini rongga forknya ini sedikit lebih tinggi. Ini kenapa nih mas? Ini fork 29 kayaknya ya? Iya ya mas, ini forex-nya itu 211/29. Jadi rencana memang pengen ya kayak teman-teman kekinian itu biar mulet. Biar kayak Mami Bowo paling. Oke, ini settingnya harusnya mulet tapi dia belum ada dapat rimsnya ya mas ya. Rims udah dapat, Udah dapat. kurang ban luarnya aja ban sih. luarnya. Oke, ini rencana mau settingnya mulet tapi masih belum maksimal, jadi tetap settingan ban 27. Terus kalau untuk di track mungkin yang kayak di ini kan kita lagi di Kemir Kebo guys, jadi saya lihat mungkin tracknya speed dan rollingnya, terus mainannya juga lumayan padat, ada gap kecil, ada pumping, ada dropnya banyak juga. Itu gimana untuk dipakai di sini? Ya untuk di sini tuh udah kalau menurut saya sih udah cukupan sih, untuk laju juga lumayan, suspensinya juga Enak untuk handlingnya itu enak pas. Oke. Jadi udah sesuai dengan mindset saya yang ya saya pinginin gitulah. Oke, berarti ini udah pilihan yang tepat untuk memilih frame-nya pakai komensal, ini udah pas banget ya mas ya? Ya. Oke, berarti Yohan Barelli wannabe ini guys. Wannabe. Terus untuk spek seperti ini kira-kira budget berapa ini mas? Duh ini soalnya itu saya itu belinya itu nyicil ya dulunya itu, jadi Nyicil masih ngutang nggak ini? susah ngitungnya. Kalau Oke. frame-nya itu kemarin beli baru. Oh, frame baru di kisaran berapa ini mas? Pas diskon atau pas? Kemarin pas diskon itu jadi 21 untuk yang varian ini. Oh, Foreknya juga baru itu ya kisaran 9 jutaan. Terus apalagi ya? Ya selainnya itu banyak yang lama-lama ini sih, ya? lama-lama sih. dari Second, sepeda lama ya? soalnya harganya sekarang itu udah Nggak ganti karuan harga, ya? nggak karuan. Oke. Kalau total ini berapa puluh ratus juta mas? Kayaknya sih kisaran ya di angka mungkin ya 38 atau Lebih ya? lebih ya. Lebih harusnya ya? Oh ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih segitulah. Itu kan sebagian soalnya harga lama ya. Oh iya. Kalau betul. ada update sekarang mungkin ya 40-an. Berarti ini kalau untuk harga part tanpa yang second mungkin kalau semua baru ya jadinya lebih mahal mas ya. Tapi karena kita juga punya spare part yang lama yang masih bisa kita pakai, bisa dipakai untuk upgrade-nya mungkin nggak perlu semua ya mas ya. Cukup frame cukup ataupun frame. fork gitu ya. Ya. Yang untuk adaptasi ke tren-tren sepeda modern guys. Oke teman-teman, mungkin ini ada beberapa tips yang setiap bike check kita pasti tanya tips dan saran mungkin buat teman-teman yang mau upgrade, mau lagi bikin sepeda, kira-kira apa mas tipsnya dan pesan-pesannya apa mas? Waduh lah ini saya takut salah ya nanti. Gak apa-apa. Ya kalau menurut saya sih kalau mau update atau mau rencana bikin sepeda ya sesuai kebutuhan aja sih, sama kebutuhan riding kita sama kebutuhan kantong kita. Oh kantong ya, berarti nggak perlu jual alat musik seharusnya ya? Ya seharusnya, tapi kan itu kan karena investasi juga kan mas, investasi lama kita ambil terus kita tukarkan yang baru daripada nggak kepake gitu. Oh iya kan. iya. Sebenarnya mungkin dibilang kebutuhan ya, berarti dia tetap memaksakan, tapi untuk investasinya dipindah ya mas Dipindah ya tepatnya. Jadi investasinya. tadinya mungkin di alat musik, sekarang jadi ke Ya. sepeda. Tapi untuk setup seperti ini udah puas mas ya, maksimal ya.
Udah sih mas, udah. Cukup ya, berarti nggak rugi jual bass, jual alat-alat di studio, nggak rugi ya? Enggak mas, soalnya kalau elektronik itu kan kalau lama nggak dipakai daripada rusak. Oh mah rusak ya? Jadi yang elektronik gampang rusak itu saya jual dulu lah. Oke. Jadiin barang yang nggak mudah rusak. Oke, dan terus dipakai ya kayak sepeda ini ya mas? Terus dipakai, jadi lebih bermanfaat lah. Oke, mantap, bermanfaat. Oke teman-teman, itu tadi review dan ngobrol tentang seputar Mas Yoga. Oke, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lagi mau upgrade sepeda ataupun build a bike. Jadi bisa cari-cari sebarang-barang apa yang investasi jangka panjang tadi, entah motor ataupun apa, bisa diganti sepeda. Tapi juga itu disesuaikan dengan kebutuhan aja ya Mas ya. Oke, nice. Terima kasih Mas Yoga obrolannya. Ya. Sukses terus buat karir musiknya. Di alat musik. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten Bike TV tentang profil sepeda temen, bike check, dan track review or everything. See you. Dadah.